menurut Kristen adalah ukuran mereka yang tertinggi, lalu dituhankan. Kemudian, apa yang Rasulullah bermukjizat dalam Al-Quran? Kamu mengatakan mukjizat? Al-Quran itulah satu-satunya mukjizat yang dipegang oleh manusia dan umat Islam saat ini yang tidak dapat dibantah oleh siapapun. Kamu bilang, jangan gunakan Bible saya untuk mengambil acuan. Untuk pengetahuan kamu, justru sebab adanya di Bible itu 18% dari Tuhan, daripada 39 perjanjian lama, 12% yang benar, daripada 27 perjanjian baru, 6% yang benar, maka saya ambil acuan itu, kira-kira supaya kamu dapat beriman. Kata Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, sampaikanlah kepada mereka. Akan kehendak Bapak. Untuk Ibu Kehendak Bapak, waktunya ya. habis. Saya lanjutkan, ya. Iya. Silakan Aki Al-Hidayah dilanjutkan. Ya, intinya Kauti, saya sama teman-teman muslim insya Allah hanya tersenyum ya. Sampai hari kiamat kamu tanyakan ke uskup kamu, ke padri kamu dan pastor kamu, di mana Yesus bilang, akulah Yesus menciptakan langit dan bumi, dan akulah Allah dan sembahlah aku di gereja. Lakukanlah ibadah solat, mengabdilah untuk mengingatku, kata Yesus ya. Sampai kiamat kamu cari. Kamu berfirman, jadilah kun fayakun, jadilah kau hai Isa, berdiamlah kau di dalam perut ibumu, maka itulah terjadinya sosok Nabi Isa yang ternyata dianggap Tuhan sama Kristen, karena daripada tiada rotan, akar pun berguna juga. Kalau sudah tiada Tuhan, maka manusia pun bolehlah. Ingat, Kauti, saya sudah pesan kepada kamu dan pendeta, tolong carikan saya satu ayat di mana Yesus bilang bahwa dia menciptakan langit dan bumi dan harus disembah oleh umat-umat Kristen. Ya, demikian. Terima kasih, Kauti. Silakan dijawab. Lanjut. Ya, jadi ini udah ngawur banget ya, udah kemana-mana ya. Sebentar. Ya, ini ngawur banget, udah kemana-mana. Sok tahu dengan agama orang lain. Kamu tuh ngaco ngomong apa sih? Nggak ngerti saya. Aku tidak bisa tunjukkan kepada saya Allah itu pernah ada sebelum dunia ada. Buktinya kamu tidak bisa tunjukkan kepada saya siapa yang mengutusnya, di mana Jibril itu. Bahkan Al-Quran telah mengatakan ayat-ayatnya itu sudah ada. Ya, hanya diturunkan selama berturut-turut. Jadi tidak ada kemungkinan kalian bisa mengenal Tuhanmu. Tidak ada kemungkinan kalian itu tahu siapa Tuhanmu. Anda jangan sama-samakan Tuhan kami dengan Tuhanmu. Tuhanmu itu zat. Zat tidak akan mungkin seperti ini, tetapi roh itu terjadi. Kamu mengatakan bahwa jangan samakan Tuhanku dengan Tuhanmu. Siapa yang menyamakan? Allah justru tidak sama dengan manusia. Bur dia. Ini bandra ini. Habis, waktunya habis, Bukti. Ya, silakan. Tunggu dulu Waktunya habis. Ya, silakan Pak Hidayah. Pak Hidayah. Saya permisi dulu ya. Bintang Timur bisa Bintang Timur. Ya. Saya pesan permisi dulu ya biar ada yang naik. Ya, silakan. Oke. Pak Leon naik, Pak Leon. Ini Bintang Timur ini Muslim apa Kristen? Oh, ini Katolik. Pak Anda Hadi Muslim Hidayah atau kenapa? apa? Ada, silakan Bang. Ini Kristen ini, Katolik. Oke. Oh, iya. Sudah timernya, host. Oke. Ya. Ini. 3 menit, Cang. Oke. Baik. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah Allah yang menciptakan sekalian makhluk, yang mengadakan dari yang ada kepada yang tiada kepada yang ada, yang membentuk rupa makhluk-makhluknya menurut kehendaknya, baginya nama-namanya dan sebaik-baik dan semulia-mulianya bertasbih kepadanya segala apa yang ada di langit dan di bumi, yang tiada bandingnya lagi, maha bijaksana. Quran surah Al-Hazar ayat 24. Ini firman Allah jelas sekali bahwa ketika dinarasikan kemudian tadi bahwa tiada Allah atau Tuhan selain daripada Allah negeri Bani Israel,
betul. Dan bukan Tuhan. Benar sekali bahwa ketika dijelaskan di dalam 1 Samuel 15, lagi sang mulia dari Israel itu tidak berdusta karena dia bukan manusia, dia adalah Allah. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala dijelaskan dengan 4 ayat dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Tuhan yang Maha Esa, tidak pada tempat bergantung sekali makhluk, bukan yang digantung lalu dikutuk, ya. Allah tidak diberanakan oleh Bunda Maria dan tidak pula memperanakan, dan tiada satupun yang sama dengan dia. Laisa kamitslihi syai'un, bukan yang justru makan dan tidur bersama-sama makhluknya. Nauzubillah, inilah saya bilang, amin. Kauti memang benar bahwa Tuhan yang disembah oleh Abraham di luar daripada itu, maka itu adalah makhluk ataupun pagan. Karena kepercayaan yang Tuhan berinkarnasi menjadi manusia ataupun sesembahan mereka yang sudah sama dengan makhluknya, itu adalah ajaran paganisme, bukan ajaran dari Tuhan. Saya cabar kamu, teman-teman di luar sana, silakan tunjuk kalau memang kamu menemukan ayat di mana Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah berubah menjadi manusia. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala bahwa inani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li dzikri. Sungguh akulah Allah Tuhanmu, tiada Tuhan yang selain daripada aku, maka laksanakanlah ibadah salat, mengabdilah untuk mengingatku. Karena memang Allah itu laisa kamitslihi syai'un, Keluaran 33 nomor 20, 1 Timotius 6 nomor 16, Yohanes 5:37 dan Yohanes 1:18 yang tiada satupun serupa dan setara dengan dia. Demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Jadi ini waktu saya, mana waktu saya? Bang Al-Aqsa, silakan dilanjutkan waktunya. Itu tuh. Ya. Udah? Oke, lanjut lah. Ya, udah. Mana waktu saya? Ya. Itu 3 menit. Okay. Ya, jadi gitu ya. Jadi di tempatnya Pak Ali Hidayah tadi dikatakan dialah gitu kan. Yang kalau bicara soal mengaku pencipta langit dan bumi, ya di tempat kami banyak sekali ya. Akulah ayah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub ya. Tidak pernah aku berkata-kata dengan sembunyi-sembunyi. Yesaya 45 ayat 19, tidak pernah aku berkata-kata dengan sembunyi-sembunyi, atau di tempat bumi yang gelap tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku Yod He Vav He selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus, ya kan? Ayatnya 21, bukankah aku Tuhan, tidak ada yang lain, tidak ada Elohim selain daripadaku, Allah yang adil, Elohim yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Jadi kalau untuk mengklaim begini ya di tempat Amda udah terlambat gitu loh, udah ketinggalan kereta. Karena untuk yang mengklaim begini sudah ada sebelumnya. Pencipta langit dan bumi itu sudah ada, bahkan dia berkata langsung. Sedangkan di tempat Anda tadi jelas dikatakan dialah yang menciptakan langit dan bumi. Dialah. Perkataan itu ya jelas kalau dikatakan dialah itu berasal daripada pengajaran nabinya sendiri ya, bukan perkataan Elohim, bukan perkataan Allah langsung. Sedangkan ketika dikatakan dialah yang menciptakan langit dan bumi, tidak ada yang seperti dia, tidak beranak, jadi itu perkataan nabimu ya. Sekarang kan tadi konteksnya adalah untuk membuktikan mana yang benar adalah dengan bukti ya. Nabi Muhammad mengatakan bahwa Allah dialah yang pencipta langit dan bumi. Sekarang tolong tunjukkan kepada saya di mana Allah sebelum langit dan bumi itu ada. Karena sebelum ya Nabi Muhammad mengklaim bahwa Allah pencipta langit dan bumi sudah ada dan sudah ada yang mengkonfirmasikan, bahkan langsung mengkonfirmasikan, bukan mengatakan dia. Tetapi dengan jelas dia mengatakan akulah, ya kan? Ya akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Ya lalu dia mengatakan yang memberitahukan dari mulanya
hal yang kemudian dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan terlaksana. Ya, jadi di tempat Bapak kalah telak. Karena apa? Karena udah terlambat gitu loh, terlambat mengklaim. Sedangkan yang mengklaim duluan jelas mengatakan akulah. Ya, di tempat Anda sudah terlambat mengatakan dialah. Kalau disebut dialah itu artinya bukan yang mengklaim. Yang mengatakan dialah itu artinya ajaran nabimu sendiri. Sekarang tunjukkan ajaran nabimu itu betul atau tidak dengan memberikan buktinya. Silakan. Ya, silakan. Waktu habis. Ya, silakan. Terima kasih. Silakan Aduh Pak. untuk Baik. Al-Hidayah. Yang paling menarik di sini teman-teman, oke, yang paling menarik di sini adalah Allah Abraham itu adalah yang maha mencipta tetapi tidak perlu untuk mencipta, yang maha disembah tetapi tidak perlu untuk disembah. Kira-kira para nabi sebelum Tuhan kamu berinkarnasi menjadi manusia, yang di sini kamu langsung tidak dapat menerangkan kepada saya. Tunjukkan kepada saya, Kak Uti, di mana keyakinan orang Bani Israel Allah selain daripada Allah Abraham itu berinkarnasi menjadi manusia. Sebenarnya kamu harus dipertanyakan dulu. Sebenarnya Tuhan kamu ini Elohim atau Yesus? Kan gitu ya. Kalau dalam Islam, saya sudah jelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala, dialah awalu wal akhiru wa huwa bikulli syai'in alim. Sebelum dia memang tiada apa-apa dan tiada sesiapa. Karena Allah itu tiada awal dan tiada akhir. Sehingga kita yang semua tercipta di muka bumi dan apa yang kita lihat dengan kacamata yang keras, yang dari kacamata, ini semua adalah ciptaan Tuhan. Nah kemudian, kalau Allah itu memang maha pencipta, dan kemudian Allah memang menciptakan manusia, pasti dia mengakui ciptaannya. Justru di tempat Anda, tidak pernah Yesus mengakui Kristen yang menuhankan dia adalah hamba-hambanya. Tidak ada ayatnya, Pak Kauti. Itu harus kamu sadari satu hal. Kemudian selanjutnya, apa Allah Abraham tidak perlu disembah, kamu bilang kan? Betul. Karena apa? Allah Abraham itu bukan yang mau disembah oleh pengikut-pengikut Paulus dari Tarsus, Antioquia, bukan. Karena Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu ada di surah Al-Baqarah 133. Bagaimana Yakub ketika berwasiat kepada anak-anaknya dan ditanya oleh anak-anaknya, oleh Nabi Yakub, siapakah yang kamu sembah sepeninggalan kami? Maka kami menyembah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub. Bagaimana dengan kamu? Adakah satu narasi daripada Allah Abraham itu dia akan menjadi manusia, kemudian dia berwasiat kepada kamu bahwa kami menyembah Tuhan yang nuzul di tanah Yudea, di Bethlehem menjadi manusia. Jadi sesuatu narasi kita harus luruskan, kita harus pahami dengan pembenaran kitab suci, bukan dengan framing dan asumsi. Saya bilang dari tadi, boleh kita menggunakan akal tapi jangan mengakali Tuhan. Boleh kita menggunakan framing tapi jangan memframingkan Tuhan. Karena Tuhan itu sebagai maha pencipta, dia pasti mau disembah. Dia pasti mengakui adalah hamba-hambanya. Kita sebagai hambanya. Di mana jelaskan itu? Saya sudah bilang tadi, Inani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimi sholata li dzikri. Di mana ada narasi dari anak Maria? Tidak ada. Dan tidak ada satu ayat pun di Bible kamu jumpa bahwa Allah yang disembah oleh Abraham, yaitu Yod Hefafe, itu menjadi manusia. Tidak ada. Mau daripada Talmud, Tanak, Septuaginta, Ketubim, Nevi'im, mau daripada teks Peshitta, tidak ada menjadi manusia. Demikian. Habis. Aki Al-Hidayah. Ya, sekarang saya ya. Ya, jadi udah kelihatan ya, Pak Ali Hidayah sudah mulai kelengar gitu kan. Udah kemana-mana ngomongnya. Dijawab enggak, omongannya kemana-mana ya. Sudah langsung nyerang-nyerang. Ya kan tadi saya nanya, saya kan hanya mengatakan di tempat kami ya pengakuan bahwa Elohim itu pencipta langit dan bumi, perkataannya itu akulah yang menciptakan langit dan bumi. Dan itu perkataan itu sudah ada jauh sebelum Al-Quran ada.
Kan tadi saya bilang itu sudah terlambat klaim bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun pengajaran Nabi Muhammad. Karena apa? Dia mengatakan, dialah yang awal dan yang akhir ya. Dialah. Kalau mengatakan dialah itu artinya bukan Allah sendiri yang mengklaim, adalah pengajaran nabimu sendiri. Kenapa Anda jadi kelojotan begitu ya? Yang perlu Anda buktikan sekarang, kalau bukan ini hanyalah merupakan pengajaran dari Nabi Muhammad yang mengklaim bahwa ini adalah wahyu, sekarang buktikan ke saya, minimal ada di kitab saya, ada yang namanya Allah Azza wa Jalla ya, menciptakan langit dan bumi. Dia adalah zat yang menyebut dirinya kami, yang bahkan membenci bangsa Yahudi itu, ya kan? Nah, di dalam ayat kami dikatakan ya, bahkan tadi kan saya udah katakan ya, bahwa ya orang Yahudi itu ya, itu dipilih oleh Tuhan, dia mengasihi ya. Ya, ingatlah semua ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau adalah hambaku, hai Israel. Engkau tidak kulupakan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, kata Elohim ya. Ya, yang pemberontakanmu seperti kabur diterbangkan angin, ya kan? Dan segala dosamu seperti awan yang ditiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Nah ini Elohim, dia mengasihi dan memilih bangsa itu, bangsa yang dikasihi. Tetapi ini kan berbanding terbalik dengan ayatmu. Ayatmu Allah bahkan mengatakan sesungguhnya binatang yang paling buruk adalah orang-orang Yahudi. Jadi jelas ya, Allah Anda bukanlah Tuhan kami, bukanlah Elohim Bapa kami ini. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah tunjukkan kalau memang dia adalah pencipta langit dan bumi, adalah Tuhan kami yang sejak awal mengatakan akulah penciptamu. Tolong tunjukkan di mana di dalam Alkitab ada tulisan Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala, yang zat yang menyebut dirinya kami tetapi juga membenci bangsa Yahudi itu. Tolong tunjukkan. Kalau nggak ada ya bilang aja nggak ada gitu loh. Jangan kemana-mana dulu ya. Jangan kemana-mana dulu ya. Lalu apalagi tadi saya mencatat ya. Kamu apalagi? Masih ada waktu saya kah? Ya. Ya, Anda mengatakan di mana Abraham? Ya, Anda mengatakan waktunya habis ya. Waktunya habis. Ya. Sekarang habis ini saya jawab ya, ala Abraham ya. Silakan. Ya, silakan. Saya sarankan Kak Oti minum air dulu supaya biar asumsinya terhibur teman-teman yang penyembah manusia di bawah. Jadi gini Kak Oti ya. Bagaimana Allah itu sebagai sang pencipta? Kamu kan meminta di mana ayat di Al-Qur'an soal Allah menciptakan langit dan bumi. Di Al-Qur'an itu banyak. Sebab satu hal yang kamu harus tahu, Al-Qur'an itu bukan katanya Matius, katanya Markus, katanya Lukas, katanya Yohanes, ditambah dengan katanya Paulus, lalu mereka mengatakan ini dari Tuhan kita Allah Abraham. Ya. Bagaimana Allah sebagai sang pencipta? Dijelaskan di dalam Al-Baqarah 117 misalnya satu ayat. Allah jual yang maha menciptakan langit dan bumi dengan segala keindahannya, dan apabila ia berkehendak untuk menjadikan sesuatu itu, maka ia hanya berfirman kepadanya, kun fayakun, jadilah engkau, maka jadilah ia. Apakah Anda setuju kalau ini saya pulangkan kepada Anda? Pertanyaan kamu, silakan kamu bayar. Coba kamu tunjuk ke saya, di mana Yesus mengatakan dia menciptakan langit dan bumi. Bagaimana Allah, bahwa dia berfirman di surah Yunus 47. Bagi tiap-tiap kaum, kepada mereka diberikan seorang nabi. Dan diberi ketetapan oleh Allah. Dan penjelasannya dalam surah Al-Anbiya 25. Bagi tiap-tiap nabi, tidaklah lain kami wahyukan kepada mereka. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, hanya aku, maka sembahlah aku. Kalau ini saya pulangkan kepada Anda. Coba, di mana Yesus bilang, sembahlah aku, wahai uti wa Mena, dan pengikut-pengikutnya di Bani Tarsus, Antioquia. Ada enggak? Tidak ada. Karena apa yang kamu praktikkan, apa yang kamu sedang jalani saat ini adalah katanya manusia. Yang mana Al-Quran mengatakan di dalam surah Al-Baqarah 79. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lillazina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna azza min indillah liyasfaru bihi damanan qalillah wa wailul lahum mimma katabat aydihim wa wallahu mimma yaksibun. Bagaimana jelasnya firman Allah sehingga kamu memframing atau akal-akalan dengan mengasumsikan Tuhan dengan sesuai apa yang kamu mau.
Padahal kamu dari tadi bernarasi, tidak ada satu ayat, tiada satu koma, tiada satu nokta dari Bible kamu yang begitu tebal untuk kamu jadikan acuan dan referensi untuk memberitahukan kepada saya kebenaran Tuhan kamu yang menjadi manusia. Sekali lagi kau Ti, coba tunjukkan kepada saya bagaimana Yesus menciptakan langit dan bumi, di mana ayatnya, atau maukah dia disembah oleh pengikutnya Paulus dari Tarsus, Antioquia, dan Barnabas. Saya tidak akan lama-lama, saya sarankan kepada Anda, minum air bodreknya cukup-cukup sebelum nanti kamu kepental. Terima kasih, itu aja. Ya, saya ya. Nah, jadi udah waktu saya mana waktu saya? Ya, jadi gini ya. Jadi Bapak udah kemana-mana ya, Pak Al-Hidayah ya, udah nggak fokus ya, tidak bisa menjawab, lalu marah-marah, tabrak sana, tabrak sini, tabrak sono, tabrak sono, gitu kan. Jadi jelas ya, ketika tidak ada jawaban, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah Elohim. Dan adapun dia mengatakan bahwa dia pencipta langit dan bumi hanyalah mengaku saja. Dan pengakuan ini juga hanya keluar dari mulut Nabi Anda. Karena dia jelas narasinya mengatakan dialah yang empunya langit, dialah yang menciptakan langit. Yang seperti Anda katakan tadi, katakanlah dialah yang dialah. Dan ini sama sekali berbeda dengan yang narasi dari tempat kami. Karena yang mengatakan akulah penebusmu, akulah juru selamatmu, akulah Allah semesta, itu semuanya mengatakan aku, dan perkataan itu langsung diucapkan oleh Tuhan kami. Ya, jadi tidak ada keraguan, dan ini sudah hadir jauh sebelum Al-Qur'an itu ada ya. Jadi itu sudah clear ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya mengklaim, dan Anda mengatakan bahwa Allah lah yang menciptakan ya. Dia mengatakan kun fayakun. Nah ini dia. Sekali dia mengatakan kun fayakunnya harus Anda buktikan kepada saya. Karena untuk menyatakan itu benar atau tidak, tunjukkan kepada saya di mana Allah menyatakan kun fayakun, apa hasil dari kun fayakun yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti bahwa dia benar. Apa yang sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon jangan ambil dari kitab kami, ya kan? Apa yang sudah dikun fayakun. Setidak-tidaknya dia memberikan kuasa kepada nabinya untuk berkun fayakun, menyembuhkan orang sakit, mencelekkan mata orang buta, mengusir setan-setan, ya kan? Memberi makan 5.000 orang ya. Jangan mujizatnya membelah bulan, itu bukan masuk kategori mujizat ya. Jangan mujizatnya apalagi itu ya. Yang seperti itu bukan mujizat ya. Tunjukkan kepada saya kapan Nabi Muhammad punya mujizat di dalam Al-Quran. Jangan di hadis ya. Lalu tunjukkan kepada saya di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pernah ada sebelum dia mengatakan bahwa dia pencipta langit dan bumi. Di kitab kami di mana itu ya? Tolong tunjukkan. Kalau tidak ada yang ngaku saja, enggak masalah ya. Nah, lalu saya mau mengatakan lagi, tadi Anda mengatakan lagi ya, Allah Abraham tidak perlu disembah ya, kan Anda mengatakan begitu ya. Lalu Anda bertanya di mana Yesus ya menciptakan langit dan bumi. Nah ini dia ya, ini harus dikasih tahu, Yesus itu sudah ada setelah bumi langit ini ada ya. Itu yang harus Anda ketahui. Makanya Anda harus pergi ke sekolah minggu dulu, karena Alkitab itu adalah perjalanan panjang ribuan tahun sejarah yang berkronologis, sambung menyambung. Ya, pertama kali yang menciptakan langit dan bumi, ya Elohim berkehendak menciptakan langit dan bumi, ya lalu dia menciptakannya dengan firman-Nya. Ya, Ibu ya. Ti, waktunya habis Ibu Ti. Ya, silakan. Ibu Ti, waktunya habis. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak. Ini yang waktu luar biasa. Ya, terima kasih siapa tadi saya nggak lihat. Oh Pak Leon, waduh Pak Leon, Pak Dokter luar biasa Pak ya, Dokter. teman-teman. Oke, sudah mulai. Boleh dimulai Bang? Makasih Pak Dokter. Ya silakan lanjut. Oke. Nggak pernah loh aku Baik, dapat kedengaran ini suara Pak saya? gitu. I never get pause, nggak pernah dapat pause umur saya debat. Ya luar biasa, silakan. Ya silakan. Bagaimana suara saya kedengaran, host? Silakan. Kedengaran Bang Hidayat. Silakan dilanjut bro.
Waktunya di ini ya, brother. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mana? Tunggu dulu ban Hidayat. Kepental timurnya. Iya. Ban Hidayat. Kepental timurnya. Iya. Ban Hidayat. Kepental timurnya. Yang dibawa foto punya ini enggak ada ini teman kita ini yang bisa timer. Di timer umum. Yang bisa timer silakan typing ya, yang bisa timer. Timernya ini. Ya, aja lihat ke atas sekarang tuh 23, sekarang berhenti di 23, 24 lah. Oh iya. Lihat aja di atas. Bapak lihat aja waktunya, kasih tahu kalau udah selesai. Ya, tunggu. Ini sudah naik Bang Hidayat. Iya. Halo Bang Aksa, silakan. Bang Aksa. Silakan. Halo. Tunjukkan timernya, brother. Tunggu. Sabar, Ubuti. Ya, oke, lanjut, Ban. Oh iya. Baik, Oke, terima kasih silakan host ya. dilanjut. Terima kasih Bang Aksa timernya. Masya Allah, antum luar biasa. Oke, baik gini ya, Pak Kauti. Ini pertanyaan saya ini menjadi PR sama Anda, termasuk pendeta Anda, uskup Anda, pedri Anda. Carikan saya satu ayat di mana Yesus menciptakan langit dan bumi, dan kedua di mana Yesus pernah mengatakan seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Toha, "Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li dzikri." Di mana kira-kira kamu menemukan ayat dalam Bible Yesus bernarasi bahwa wahai Bu Uti dan pengikut Paulus, akulah Tuhan Allahmu, maka lakukanlah ibadah sembahyang di gereja dan mengabdilah untuk mengingatku. Oke? Kemudian kamu bertanya, apa hasil dari Allah berfirman kun fayakun? Atau daripada kalamullah itu tadi. Maka hasilnya yang paling utama di dalam surah Al-Imran 59 bahwa sosok yang kamu ciptakan juga hasilnya terjadi kepada kalimat kun fayakun, daripada kun fayakun. Maka semisal penciptaan Nabi Isa di sisi Allah sama seperti Adam. Tetapi bila mana dia diciptakan dari kun fayakun, dan itu menurut Kristen adalah ukuran mereka yang tertinggi, lalu dituhankan. Kemudian apa yang Rasulullah bermukjizat dalam Al-Quran? Mengatakan mukjizat, Al-Quran itulah satu-satunya mukjizat yang dipegang oleh manusia dan umat Islam saat ini yang tidak dapat dibantah oleh siapapun. Bagaimana dalam Al-Quran, di dalam surah Ar-Rahman, bahwa di dalam api ada air, penemuan seperti lautan terbelah tidak akan bercampur dari keduanya, air tawar dan air asin. Bagaimana dalam Al-Quran bahwa Rasulullah menceritakan kemunculan mumi Fir'aun di abad ke-18 ditemukan di Turki. Padahal di Al-Quran sudah diterangkan, kalau saya pulangkan hadiah ini kepada Anda, adakah satu narasi dari Yesus yang sesuai dengan akhir zaman? Minimal kepada penyembah-penyembahnya yang mengikut ajaran Paulus dari Tarsus. Yang demikian narasinya. Kemudian dia membentuk sesuatu sosok yang sama halnya dengan Musa, keluarnya daripada tanah Mesir, lalu dibelah lautan, lalu diawitkan tubuhnya untuk menjadi bukti kepada kaum-kaum yang ingkar di akhir zaman seperti Bu Utiwati. Mena. Kemudian kamu bilang jangan gunakan Bible saya untuk mengambil acuan. Untuk pengetahuan kamu, justru sebab adanya di Bible itu 18% dari Tuhan, daripada 39 perjanjian lama, 12% yang benar, daripada 27 perjanjian baru, 6% yang benar, maka saya ambil acuan itu kira-kira supaya kamu dapat beriman. Kata Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, sampaikanlah kepada mereka walau satu ayat, mudah-mudahan mereka dapat pengertian. Bagaimana Allah juga mewajibkan saya bahwa apabila saya diamanatkan untuk saling mengasihi kepada antum sesama manusia, maka kewajiban saya memperingati kepada Anda supaya jangan kamu dikembalikan ke azab api neraka yang dimana kamu akan kekal di dalamnya buat selama-lamanya. Maka
Kembalilah kepada satu kalimat, la ilaha illallah, dan bertuhankan apa yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, kepada juga Nabi Ismail, itu Allah Subhanahu wa taala, bukan yang menjadi untuk manusia. Aki Al-Hidayah. Kasih tahu, tolong tangkap Waktunya jawaban habis. saya. Demikian. Ya, Silakan Ibu Uti. mana-mana ya. Udah kemana-mana ini Bapak udah apa bakuhan udah apa istilahnya bukan udah kemana-mana udah nggak tahu apa yang mau diomongin itu udah kemana-mana kamu ya fokus aja jawab ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bukanlah Elohim, lalu ya kan kamu bertanya di mana Yesus mengaku Tuhan. Kan saya udah bilang kalau menanyakan mengaku pencipta langit dan bumi, saya kan udah bilang ya kamu harus belajar sekolah minggu dulu. Ini sama pertanyaannya seperti orang nanya, guru-guru, kenapa ibu guru bilang 4 tambah 4 itu sama dengan 20? Udah salah, sok memaksakan. Karena apa? Dia kira begitu, ya kan? Kan saya udah bilang, ya Alkitab itu perjalanan sejarah. Pertama kali yang menciptakan langit dan bumi itu Elohim, ya, dengan firman-Nya. Lalu di dalam Yesaya 55 jelas dikatakan dia mengutus firman-Nya itu untuk menjadi manusia. Itu harus Anda ketahui ya. Di dalam Yesaya 55, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan padanya. Ya, jadi itu pertanyaan anak SD yang bertanya, yang memaksakan ketidaktahuannya kepada gurunya, ya kan? Nah, di dalam Yohanes jelas dikatakan Yohanes 1, firman itu telah menjadi manusia. Ini dalam jangka waktu yang lama sekali baru jadi manusia, ya. Karena itu ada kronologisnya. Jadi ketika Anda mengatakan mana Yesus mengaku bahwa dia itu datang dan keluar dari Bapa sesuai dengan apa yang dikatakan. Yohanes 8, Yesus mengaku dialah firman-Nya Bapa. Karena yang keluar, aku datang dan keluar dari Bapa, karena perjanjian lama mengindikasikan yang keluar dari Bapa itu adalah firman-Nya. Bahkan sudah dinubuatkan. Bahkan Elohim mengatakan, kenapa harus dinubuatkan? Karena semua yang mendadak sontak tiba-tiba ada yang ngaku Tuhan. Karena semua yang mendadak sontak ketika tiba-tiba ada yang mengaku bahwa dia utusan Tuhan, itu adalah pengajaran dari berhala-berhala. Nih, bacakan ya, Alkitab sudah memberitahu kedatangan Tuhan itu harus dinubuatkan karena itu adalah dari Tuhan. Kalau yang tiba-tiba datang langsung mendadak sontak itu akan dikira adalah dari utusan dari berhala, ya. Sudah dikasih tahu ya. Lalu di dalam Yohanes jelas dikatakan segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Dia siapa? Dia firman, ya kan? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada yang jadi dari segala sesuatu yang dijadikan. Bahkan di dalam Kolose jelas dikatakan ya dari Dialah telah diciptakan segala yang ada di bumi, ada di langit dan ada di mana-mana gitu ya. Jadi Yesus itu datang bukan untuk ngaku-ngaku Tuhan. Ini yang harus kamu ketahui. Dia datang itu untuk melaksanakan kehendak Bapa. Kehendak Bapa. Ya, saya lanjutkan ya. Iya. Silakan Aki Al-Hidayah dilanjutkan. Ya, intinya Kauti, saya sama teman-teman muslim insya Allah hanya tersenyum ya. Sampai hari kiamat kamu tanyakan ke uskup kamu, ke padri kamu dan pastor kamu, di mana Yesus bilang, akulah Yesus menciptakan langit dan bumi, dan akulah Allah dan sembahlah aku di gereja. Lakukanlah ibadah sholat, mengabdilah untuk mengingatku, kata Yesus ya. Sampai kiamat kamu cari. Kemudian, kamu menjawab tadi sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1 ya. Sebagai seorang nabi, Yohanes atau Yahya itu tidak salah ketika mengatakan kita ini dari firman Allah. Kenapa demikian? Karena di dalam Kejadian 1:26 berfirmanlah Allah, kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi yang difirmankan Allah tadi, Kejadian 1:26, bukan menjadi domba, bukan menjadi hewan, tetapi menjadi manusia. Kemudian Yesus mengatakan juga hal demikian di dalam Matius 4:4. Manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari Allah. Yang aneh bin ajaibnya di sini, kepada pengikut-pengikut Paulus dari Tarsus Antioquia, kamu lebih percayakan perkataannya, katanya Yohanes, daripada katanya Yesus, apalagi perkataan Allah Bapa. Maka ketika kamu bertanya tentang Allah berfirman, maka semua yang di muka bumi ini tercipta karena kalamullah.
firman Allah. Maka ketika Allah berfirman, jadilah kun fayakun, jadilah kau hai Isa, berdiamlah kau di dalam perut ibumu, maka itulah terjadinya sosok Nabi Isa yang ternyata dianggap Tuhan sama Kristen, karena daripada tiada rotan, akar pun berguna juga. Kalau sudah tiada Tuhan, maka manusia pun bolehlah. Ini bezanya kita orang yang beriman sama orang yang iman-imani sejak kauti. Bagaimana kamu di dalam Bible kamu yang tidak pernah diakui oleh Yesus bahwa mengenal kamu kekristenan, yang otoritasnya kemudian lain daripada pengabdian tata cara ibadah yang dilakukannya dalam Matius 26:30. Yohanes 13 nomor 16, bersujud, mengabdi kepada Allah Bapa, meminta kepada Tuhan, biarlah cawan itu dijauhkan daripadanya. Bagaimana ketika dia berdoa di dalam Matius pasal 25 nomor 11, kepada Allah Tuhan langit dan bumi. Bagaimana dia mengatakan, berpesan kepada ibunya sendiri, akan pergi kepada Allahnya dan Allah kita. Dia tidak pernah memberi pesan kepada murid-muridnya, apalagi kepada Paulus, bahwa aku pergi karena aku menjadi Allah kembali, karena justru dia adalah diciptakan menjadi Tuhan, menurut Kisah Para Rasul 2:36, Filipi 2 nomor 11, dan begitu juga di Roma 10 nomor 9, sebab kalau kau mengaku dengan mulutmu, wahai uti, bahwa dia adalah Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Padahal Yesus tidak pernah memerintahkan kepada Bani Israel hal-hal demikian. Dia akan menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ingat, kau uti, saya sudah pesan kepada kamu dan pendeta, tolong carikan saya satu ayat di mana Yesus bilang bahwa dia menciptakan langit dan bumi dan harus disembah oleh umat-umat Kristen. Ya, demikian. Terima kasih, Kauti. Silakan dijawab. Lanjut. Ya, jadi ini udah ngawur banget ya, udah kemana-mana ya. Sebentar. Ya, ini ngawur banget, udah kemana-mana. Sok tahu dengan agama orang lain. Kamu tuh ngaco ngomong apa sih? Nggak ngerti saya. Ngaco. Ya, Ini kalau terus jadi penonton, bisa kita kasih penilaian dulu, tanggapan yang lain. Kalau gini aja terus berdua ini tak ada ujungnya. Berdua Pak, maaf Pak, belum selesai Iya, Pak, maaf belum selesai. iya berdua, tapi Belum selesai, udah Pak. berapa ronde, Bukan udah berapa diamnya ronde. berdua, Pak. Kita pun mau ingin menjawab juga tanggapan tanggapan ini. Bambang Timur, silakan di mute dulu Bang. Nggak apa-apa. Ya, satu orang. Ya, jadi gini Pak ya, Bapak membawa-bawa ya mengajarkan Yesus itu Yesus yang lain. Mungkin Yesus menurut Bapak Isa di tempat Anda itu, ya kan? Yesus yang bawa Bapak gadang-gadangkan itu Yesus yang lain Pak ya. Anda mengatakan Yesus sendiri nggak pernah ngaku Tuhan. Oh maaf Pak ya, Yesus itu bahkan di kayu salib itu, bahkan dia dihukum salib itu karena ngaku Tuhan. Tetapi kan tadi saya bilang belajar sekolah minggu ya. Di dalam kitab Perjanjian Baru itu menyebut dirinya anak Allah itu artinya ngaku Tuhan. Dan ini paradigma yang didengar, yang diketahui atau yang ada dalam pikiran orang Yahudi Pak. Ya, menyebut dirinya anak Allah, menyebut dirinya Mesias itu artinya ngaku Tuhan. Lalu ketika dia dibawa ke pengadilan ya, sampai dia dipaksa untuk mengaku apakah kamu ngaku anak Allah, ngaku Mesias, akhirnya Yesus mengaku, akhirnya dia diadili. Karena apa? Karena dianggap menghujat Tuhan, karena dianggap menyamakan dirinya Tuhan, karena Yesus menganggap bahwa dirinya itu adalah Tuhan. Itu nggak pernah nyebut Tuhan, bahkan dia mati di kayu salib itu karena ngaku Tuhan Pak. Ya, kami mengenal Allah yang Tritunggal, jadi jangan sama-samakan Tuhan Anda yang satu, yang katanya Esa tapi menyebut dirinya kami, yang katanya tidak terikat dengan apapun, tidak terlihat apapun, tetapi dia menghampiri, bisa ketemu dengan Tuhan, dengan Nabi Muhammad ya, yang katanya menciptakan langit dan bumi, tetapi langit dan bumi sudah ada gitu loh ya. Jangan sama-samakan Pak ya. Yesus mengaku Tuhan itu dengan cara menyebut dirinya anak Allah. Dan dia juga banyak menyebut bahwa dia juga Tuhan. Yohanes 8 ayat 11 mari baca. Yohanes 13 ayat 3 mari baca. Yohanes 11 ayat 21 silakan baca. Yohanes 11 ayat 32. Yesus mengaku Tuhan semua Pak. Ya, jadi aduh, bagaimana saya harus ngajarin kamu ya. Tidak pernah Yesus tidak ngaku Tuhan ya. Karena apa? Karena dia mengatakan segala kuasa telah diberikan kepadaku baik di bumi maupun di sorga ya kan. Segala apa? Bahkan dia mengatakan segala milikmu, milik Bapa itu adalah milikku. Jangan Anda mengatakan yang begini bukan Tuhan Pak. Yang dimiliki oleh Allah Bapa itu, yang segalanya itu adalah milik Yesus. Kok Anda mengatakan nggak ngaku Tuhan? Sekarang Anda
ada yang saya kejar ya. Buktikan bahwa Tuhanmu itu pernah berkun fayakun ya. Contohnya adalah Yesus mengatakan, hai orang lumpuh bangunlah dan berjalan ya. Kun fayakun talitakum, bangun dia Pak. Ya, mana buktinya kun fayakun di tempat kamu? Pernah kan Nabi Muhammad mengatakan kun fayakun, hai orang buta sembuh. Oke. Waktunya habis, Butik. Waktunya habis ya. Silakan Bang Al-Hidayah. Ya, jelas sekali nih Kauti ini sudah terpancing nih. Jadi gini Kauti ya. Intinya Kauti, saya sudah bilang kepada Anda, cabaran Al-Hidayah, kamu tanyakan ke pendeta, uskup dan pastor kamu, di mana Yesus mengaku dia menciptakan langit dan bumi dan dia disembah oleh orang Kristen dari Antioquia Tarsus pengikut Paulus itu. Kemudian kamu sini bernarasi, sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan, oleh manusia, itu pasti bukan Tuhan. Karena Tuhan itu maha mencipta, Kauti. Kalau sudah Tuhan sebaliknya diciptakan oleh manusia, berarti itu bukan Tuhan, melainkan makhluk ciptaan Tuhan. Bagaimana saya sudah mengutip tadi ya, di Kisah Para Rasul 2:36, Filipi 2 nomor 11, bahwa dia dijadikan Tuhan kepada manusia yang sudah tidak bertuhan pada saat itu, dan diikuti oleh orang-orang yang tidak berpikir, yaitulah oti wati mina. Kemudian seterusnya, kamu bilang, ya, mengaku mati sebagai Tuhan. Tidak ada manusia di muka bumi ini percaya bahwa Tuhan yang Maha Pencipta itu mati karena ciptaannya. Nauzubillah. Justru di sini kamu ditanya, yes itu mengaku Tuhan kematiannya, atau memang kamu mengaku Tuhan dulu baru dia disalibkan? Maka ternyata ajaran kamu bukan orang Islam yang mengatakan itu tidak benar, tapi kamu sendiri yang tidak membenarkan itu. Kenapa? Karena tidak ada di keyakinan mana-mana manusia di muka bumi bahwa Tuhan mati oleh manusia. Kamu sekali lagi mengatakan di mana kun fayakun dan kun fayakun. Saya sudah mengutip tadi di dalam surah Ali Imran 59. Atau kalau kurang juga bagi kamu, silakan juga kita kutip dalam surah Yasin 82. Bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu dengan kalamnya, kun fayakunnya, maka jadilah, kata Allah, jadilah ia. Tetapi ingat Kauti, saya berpesan kepada Anda, kepada pastor Anda, uskup Anda, di mana perkataan Yesus langsung bahwa dia adalah pencipta langit dan bumi, dan sembahlah aku sebagai Tuhan kamu yang di gereja hari Minggu. Semua yang kamu kutip tadi adalah perkataannya Yohanes, yang kemudian 13:13 itu di tahun 2010 daripada junjungan berubah menjadi Tuhan. Sebelumnya Tuhan, sebelumnya Rabi, sebelumnya Kurios. Ya, jadi seharusnya di sini kamu berpikir bahwa sesuatu yang diciptakan oleh manusia pasti itu bukan Tuhan. Karena apa? Sekali lagi kamu menyinggung surat-surat Paulus di dalam Kolose 1 ayat 15 bahwa dia kunun katanya sejak mulanya diciptakan. Padahal literasinya kalau kamu baca dalam Amsal 8:22, di Wahyu nomor 3 pasal 14, dia jelas ciptaan yang pertama. Jadi sesuatu yang diciptakan, percayalah itu bukan Tuhan, tetapi hantu. Oke Kauti Watimina, demikian buat masa ini. Jawaban saya jelas bahwa Allah berfirman dengan kalamnya, maka semua yang di muka bumi ini terjadi karena kalamullah. Habis Aki. Ya, saya ya. Silakan. Ya, inilah yang namanya tepu-tepu. Inilah namanya manipulasi. Inilah namanya pembohongan publik. Tidak pernah di dalam kitab kami mengatakan bahwa Yesus itu ciptaan. Anda harus tarik itu omongan, tidak ada, buktikan. Yang Anda pakai adalah Amsal 8 ayat 22, itu bicara tentang hikmat, ya. Itu bukan Yesus itu, ya. Anda sudah salah comot, Anda tepu-tepu, Anda manipulasi, nggak boleh gitu, ya. Apa iya katakan iya, tidak katakan iya, tidak, dari situ Anda berjalan. Tidak pernah dikatakan bahwa Yesus itu diciptakan Tuhan. Alkitab telah mengatakan, ya, firman itu menjadi manusia, bukan menjadikan manusia. Anda jangan berbohong nih, nggak boleh, ya. Yang Anda pakai itu semua pembohongan publik semua, ya. Jangan tepu-tepu, ya. Lalu Anda mengatakan, ya, tidak pernah Tuhan yang Maha Pencipta itu mati karena ciptaannya. Nah, yang begini. Kalau ada Tuhan yang meminta orang lain untuk membela dirinya, bahkan orang yang itu harus menumpahkan darahnya untuk Tuhannya, Alkitab mengatakan itu bukan Tuhan. Karena tadi kan jelas dikatakan, akulah penebusmu, akulah juru selamatmu.
Akulah Allah ayah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Di luar Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub yang penebus dan juru selamat itu adalah berhala. Ya, segala Allah bangsa-bangsa, Allah huruf kecil adalah berhala. Allah orang Arab, Allah orang Jawa atau mana-mana adalah berhala. Allah yang benar di situ jelas dikatakan. Nih, mari baca lagi. Akulah penebusmu. Ya, akulah juru selamatmu. Anda harus tahu dulu bagaimana cara dia menebus. Cara dia menebus adalah jelas dikatakan gitu. Aku memberikan ya, Yesaya 43 nih, ya. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu, ya kan? Ya, dia mengatakan ini ya. Maka aku memberikan manusia sebagai ganti nyawamu. Makanya Nabi Yesaya mengatakan seorang anak telah lahir bagi kita, anak yang akan merupakan korban penebus salah. Dan inilah Tuhan yang benar, Tuhan yang menyelamatkan umatnya. Kehendak Elohim adalah menyelamatkan umatnya dari dosanya, bukan meminta umatnya untuk cari selamat sendiri. Mau masuk neraka kek, udah cari-cari selamat sendiri, cari-cari pahala, akhirnya dia sendirilah yang menentukan. Pakai takdir pula, bukan yang begini. Tuhan yang benar tercatat di dalam Alkitab. Dia itu penebusmu, dia itu juru selamatmu, dia itu akan merelakan dirinya mencari kamu orang yang berdosa, bahkan merelakan dirinya untuk menebusmu. Bahkan di dalam Kejadian jelas dikatakan penebusan pentahiran dosa itu hanya bisa berlaku dengan darah. Dan darah yang suci, dan satu-satunya yang suci adalah darahnya Yesus. Waktunya habis. Sekarang tunjukkan kamu Bu, ngapain? selesai. Ngawur ya? Oke. Ya, sudah, Lanjut. ngawur kamu ya? Ya, Roh Kudusnya tahan kau, Ti. Menurut Hosea 9 nomor 7, orang yang penuh Roh Kudus adalah orang-orang gila. Jadi tahan Roh Kudusnya, jangan sampai kelihatan. Oke. Kamu mengatakan bahwa Amsal itu, alhamdulillah, teman-teman muslim, bahwa ketika Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah 79 bahwa kitab yang mereka imani itu ditulis oleh tangan-tangan manusia, lalu mereka mengatakan dari Tuhan, maka disinilah ketika saya mengutip Amsal 8:22, Bu Uti mengatakan bahwa itu bukan firman-Nya Tuhan Yesus. Alhamdulillah. Bagaimana dengan Al-Quran? Mau dari surah Al-Fatihah sampai kepada An-Nas, mereka kutip mana satu ayat pun, kita percayakan itu pasti kalamullah. Inilah bukti kebenaran Islam, yang mana Al-Quran itu semuanya firman Allah. Sebaliknya, kalau mereka, bila kita mengutip satu ayat, maka mereka mengatakan kita tidak tahu dan harus baca satu perikop. Kapan selesainya dialog kita, bos? Mau 1 tahun untuk membaca Bible saja yang 87.000 lebih ayat itu gitu. Kemudian kamu sekali lagi menyinggung tentang Allah Abraham. Betul, dia bukan berhala karena dia bukan manusia. Saya sudah menjelaskan kepada kamu bagaimana ketika ia berfirman kepada Musa di dalam Keluaran 3 nomor 6. Akulah Allah yang disembah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yang menyatakan diri di dalam 1 Tawarik 15 nomor 29. Lancar. Ya, lanjut. Gimana? Bagus? Lanjut. Lancar. Lanjut. Oke. Bagaimana Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub sudah berkata di dalam 1 Tawarik, dalam 1 Samuel 15 nomor 29. Hello? Lanjut. Gimana? Host? Aman. Lanjut. Jelas. Oke. Di dalam 1 Tawarik 15 nomor 29 bahwa lagi sang mulia dari Israel itu tidak berdusta dan tidak mengingkari janjinya karena dia bukan manusia. Itulah yang kami percayakan dalam surah Al-Baqarah 133 bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti bila ada Tuhan diciptakan seperti di Kolose 1 nomor 15, di Filipi 2 nomor 11, Kisah Para Rasul 2:36, maka itu adalah ciptaan Tuhan. Kamu mengatakan tadi, coba tunjuk di mana Tuhan kamu diciptakan. Menurut Kisah Para Rasul 2:36, dan kamu harus tahu dengan pasti, atau kaum Israel harus tahu dengan pasti, bahwa Allah telah membuat yang kamu salibkan menjadi Tuhan. Maka sesuatu yang dijadikan, itu percayalah bukan Tuhan tetapi hantu. Kalau Allah Subhanahu wa taala, bagaimana di dalam Keluaran 33 nomor 20, di dalam 1 Samuel, di dalam 1 Tawarik 6, 1 Timotius 6 nomor 16, di dalam surah Al-Ikhlas, ketika Allah berfirman,
Laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka Allah tidak ada sama dan serupa dengan dia karena dia bukan makhluk, bukan seperti yang kamu tuhankan saat ini. Ternyata dia adalah ciptaan manusia. Terima Waktu kasih. habis untuk Ya. Fathia Hidayah. Ya, jadi membabi buta ya, jelas Ayo, membabi putus-putus buta tadi, Bos. ayatnya. Ya. Mari kita baca ya, di dalam Amsal 8 itu bicara tentang hikmat ya. Membabi buta udah ini, asal tabrak, tonjok sana, tonjok sini, asal ini ya, babi buta banget ya. Lalu kamu mengatakan ya di dalam Kisah Para Rasul itu ya, pasal 2 ayat 36, Yesus diangkat menjadi Tuhan. Nah ini juga membabi buta, asal ngoceh aja, asal keluar. Yesus memang ketika dia bangkit, dia menjadi Tuhan. Arti kata Tuhan saja kamu nggak tahu. Kami ini mempunyai Tuhan, mempunyai Allah, mempunyai Bapa, bro. Ya, arti Tuhan kamu belajar dulu. Tuhan itu artinya penguasa. Makanya Yesus itu mengatakan ya segala kuasa telah diberikan kepadaku. Pada saat dia itu telah bangkit lagi dari antara orang mati, telah hidup lagi lalu akan naik ke sorga, dia mengatakan segala kuasa telah diberikan kepadaku. Ya kan, ini dia menjadi Tuhan karena telah diberikan kuasa oleh Bapaknya. Lalu kamu akan nanya lagi di mana Bapa itu yang memberikan kuasa? Bapa itu adalah roh yang diam 100% di dalam diri Yesus Kristus. Ini yang harus kamu pelajari mulai dari tingkat sekolah minggu, lalu kamu masuk kelas taruna, dari taruna kamu masuk kelas pemuda, dari pemuda kamu harus ikut katekisasi, dari katekisasi kamu nanti harus ikut ya ibadah keluarga supaya otakmu itu nyambung dengan saya kalau menanyakan iman saya. Jangan sama-samakan dengan Tuhanmu yang seperti itu dengan Tuhan kami ya. Yang dimaksud menjadi Tuhan, menjadi penguasa. Karena Tuhan di sini adalah kurios. Kurios itu adalah penguasa dan Yesuslah yang sekarang menguasai alam semesta ini. Bahkan nyawamu dan kamu itu akan dihakimi oleh Tuhan saya. Yesus Kristuslah, karena dialah yang telah memiliki segenap kuasa Allah Bapa itu untuk melempar kamu ke neraka. Adapun ayat-ayat Keluaran 33 ayat 20 kamu baca dulu ya. Keluaran 3 ayat 6 baca dulu. Benar, kamu harus baca dulu. Lewati sekolah minggu dulu. Kamu sudah ngawur sengawur-ngawurnya alias botol gitu ya. Kalian botol. Sekarang aku mau nanya ya. Tolong jawab saya ya. Ketika Tuhanmu mengatakan celakalah orang yang menulis satu kitab dan mengatakan bahwa ini dari Tuhannya, itu kan untuk kamu. Ya cuma satu-satunya di tempat kamu yang ngaku-ngaku bahwa apa yang dia katakan itu yang tertulis dalam kitabmu itu dari Allah, dari Tuhan, wahyu Tuhan. Di tempat kami nggak kayak begitu. Tempat kami itu sejarah panjang, di mana di dalam sejarah kenyataan yang dialami oleh bangsa Israel itu terdapat perkataan Elohim, terdapat perbuatan ajaib Elohim, terdapat perjalanan iman mereka di sana. Jadi celakalah kamu yang menulis satu kitab lalu mengatakan bahwa ini dari Tuhan. Itu satu-satunya di tempat kamu. Ya, karena Alkitab tidak tertulis sama dengan di tempat kamu dan tidak Oke, Bu Uti, waktu habis Bu Uti. Oke. Silakan Ban ya, Haldaya. selesai ya. Selesai. Ya. Udah close. Oke, teman-teman, kita selalunya sebentar dong, saya tanggapi dulu. Ini mulai Roh Kudusnya sudah masukin teman-teman ya. Jadi sabar dulu kau Tia. Kamu mengatakan di dalam kamu Tuhan itu adalah Bapa dan Tuhan adalah Anak. Jadi di sini teman-teman Muslim jelas sekali bahwa kekristenan, apalagi yang dipraktikkan oleh Kaotiwa Timena, ini menabrak ayat per ayat di Bible mereka. Bagaimana di Bilangan 23 nomor 19 bahwa dijelaskan di situ Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Maka bila kamu mengatakan bahwa Allah yang kami sembah itu beranak dan dia adalah anak Allah, maka jelas kamu adalah berhala karena bukan Allah yang disembah oleh Abraham dan nenek moyang kita. Seperti yang saya bilang tadi, Allah yang disembah oleh Abraham itulah Allah Subhanahu wa taala yang kemudian ajarannya, 8 kriteria pengajarannya adalah Islam yang perbuat. Bagaimana bersujud, mengisahkan satu Tuhan, tidak makan babi, perintah bersunat, berpuasa wajib, bertudung, dan kemudian dia matinya dikafani seperti di Injil Matius 27:59. Itulah keterangan-keterangan Islam yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 14 nomor 27.
ku tinggalkan damai sejahtera atau agama Islam kepada kalian. Bagaimana dengan kamu pengikut-pengikut Paulus, sementara yang kamu peragakan saat ini mengikut cerita-cerita yang kemudian kamu meminta penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah tadi, bahwa ini kejelasannya yang mana kamu saat ini mengimani katanya Markus, katanya Lukas, katanya Paulus, dan katanya Matius. Sementara Yesus sendiri telah menerima firman-Nya di dalam Yohanes 17 nomor 8 dan telah disampaikan kepada murid-murid yang pasti tidak pernah saya menemukan kemudian ayat di dalam Bible bahwa aku menjadi Tuhan setelah kematianku. Allah juga berfirman di dalam surah An-Nisa 157 bahwa kamu sungguh dalam keraguan yang nyata. Bagaimana itu terjadi? Penyaliban Yesus ada yang pukul 9, ada yang pukul 12. Ya, minuman terakhir Yesus ada yang podo bercampur mur, ada juga yang bercampur dengan khamar. Bagaimana dengan Yesus? Siapa memikul kayu salibnya? Ada yang mengatakan kira ini Simon, ada juga mengatakan Yesus itu sendiri. Maka sungguh mereka dalam keraguan yang nyata kata Allah, karena apa yang mereka imani saat ini. Wawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim summa yaquluna azamin indillah liyastaru bihi zamanan qalila wa wailul lahum mimma katabat aydihim fa wallahu mimma yaksibun. Maka itulah bukti firman Allah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya, bahwa apa yang kamu praktikkan, saya pertegas bahwa adalah tulisan karangan manusia. Lukas 1 nomor 3, Kisah Para Rasul 1 sampai 3. Jadi inilah teman-teman yang saya boleh kasih tahu sama kau Tiwati Mena, bahwa jelas di dalam Filipi 2 nomor 11, dan kalau kamu mengaku, sebab seluruh lidah mengaku bahwa Yesus menjadi Tuhan dan Kristus bagi kemuliaan Allah Bapa. Percayalah, saya pertegaskan di sini, ketika Tuhan sudah dijadikan oleh manusia, itu adalah hantu, bukan pencipta, melainkan ciptaan. Allahu Akbar. Terima kasih. Waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana ini closing gimana? Saya closing ya. Saya closing ya. Tadi menjawab dulu baru saya closing. Tadi 5 Oke, menit gimana ya, Bang saya menjawab, Ali baru Dayat? closing. Segmen closing. Berapa menit waktunya? Menit Ya, ya. udah dong. Saya Boleh, menjawab Bang, dulu 3 menit, closing 2 menit. Kasih 5 menit aja dia, gak apa-apa. Ya. Berapa? Oke. 2 menit ya? Nah, jadi jelas ya, saya Oke, mau 2 kasih menit. tahu. 2 menit Ya, jadi closingnya Bu Ti. ayat-ayat yang diambil, ya sebentar. Ya saya jawab dulu yang ini baru saya closing ya. Jadi ayat-ayat yang diambil jelas ayat-ayat comotan yang kamu sendiri tidak tahu artinya ya. Saya tunjukkan ya, Bilangan 23 ayat 1 itu ya, Allah bukanlah manusia, itu artinya Allah bukanlah yang punya sifat seperti manusia. Karena itu konteksnya bicara seperti itu. Kamu tahu nggak? Sini aku ceritain dulu ya, kamu duduk tenang ya kan. Balak bin Japor meminta Nabi Bileam untuk mengutuki bangsa Israel ya kan. Lalu Bileam menerima hadiahnya. Tetapi ketika dia mau mengutuki bangsa Israel, Elohim mengatakan bangsa itu sudah ku berkati. Aku nggak akan mungkin seperti manusia yang sudah mengatakan memberkati lalu mengutuk. Itu maksudnya bro ya. Makanya aku bilang baca konteksnya. Allah bukanlah seperti manusia yang punya sifat dia menyesal, yang punya sifat lupa ya. Kalau dia sudah memberkati nggak mungkin dia mengutuki. Itu maksudnya. Jadi ini salah satu contoh ya, kalau satu saja ayat yang kamu ambil ya sesuai dengan yang kamu mau, itu kan benar, kamu tuh asal comot-comot ayat. Yohanes 17 ayat 8, Yesus mengatakan segala firman yang kau sampaikan telah aku sampaikan. Lalu ayat 10-nya kamu mau kemanakan? Ya, dia mengatakan segala milikmu, milikku juga. Segala firmanmu, firmanku juga. Bahkan di ayat yang 5 dia mengatakan, sebelum dia datang sebagai utusan, dia ada dalam dirinya Bapa. Dia itu firman-Nya Bapa. Sesuai dengan apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Ini ayat Rasul Yohanes yang tulis. Maksud Rasul Yohanes mengatakan bahwa Yesus itu memang betul keluar dari Bapa. Dia adalah firman-Nya Bapa. Menggenapi apa yang tertulis di dalam Yesaya 55. Jadi jangan terus-terusan kamu kebodohanmu. Lukas 1 itu justru mengatakan karena dia menyelidiki, karena dia telah menulis apa yang dia lihat sesuai dengan fakta dan data, itulah artinya bahwa apa yang dia sampaikan itu adalah kebenaran. Bukan cuma ngaku-ngaku menulis satu kitab lalu mengatakan ini wahyu Tuhan. Ya buktinya kamu tidak bisa tunjukkan ke saya bahwa dia berkun fayakun. Buktinya kamu tidak bisa tunjukkan kepada saya Allah itu pernah ada sebelum dunia
ada. Buktinya kamu tidak bisa tunjukkan kepada saya siapa yang mengutusnya, di mana Jibril itu. Bahkan Al-Quran telah mengatakan ayat-ayatnya itu sudah ada. Ya hanya diturunkan selama berturut-turut. Jadi tidak ada kemungkinan kalian bisa mengenal Tuhanmu. Tidak ada kemungkinan kalian itu tahu siapa Tuhanmu. Sedangkan Alkitab mengatakan segala habis Ibu Ti. itu adalah berhala, ya. Oke. Ya. Waktu habis Jadi Buti ya. sekarang closing tadi, sekarang saya closing ya. Jadi Iya. ya, yang Closing berapa? Tunggu dulu. Ibu Ti, Oh, tunggu dua dulu menit. sambung-sambung. Iya. Berapa menit? Berapa menit? Bentar Bu, Berapa? Ti, Oh, tadi closing 2 menit tanggapan 2 lah. menit, closingnya 3 menit berarti ya. Oh, 3 menit ya. Ya. Iya, Ya, itu oke. dia ya. Jadi maaf ya, Ya. ini closing ya, maaf. Ya, Anda saya Ya. sarankan belajar dulu. Jangan membuat narasi tentang Tuhan kami dengan Tuhan Anda. Kami ini Tuhannya Allah yang Tritunggal, karena memang itulah yang Tuhan yang dinyatakan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, ya, Allah yang Esa, yang ditulis oleh Musa, yang adalah Elohim, yang roh Elohim dan firman-Nya. Dan tadi kan saya udah bilang, Elohim mengutus firman-Nya itu untuk keluar menyelamatkan manusia. Karena dia sudah berjanji untuk menebus manusia itu dengan dirinya sendiri. Oleh sebab itu dia mengutus firman-Nya. Itu loh ya. Dan firman itu telah menjadi manusia. Dan manusia itu adalah Yesus Kristus. Lalu ketika dia sudah mati di kayu salib, semua kuasa itu telah diberikan kepada dia. Karena di luar dia tidak ada keselamatan. Dan Yesus itulah yang akan menghakimi seluruh umat manusia. Itulah makanya disebut Tuhan. Karena Tuhan itu artinya dialah yang penguasa di bumi dan di sorga. Oleh sebab itu Yesus mengatakan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya dialah yang berkuasa memerintah di dalam kemuliaan Allah Bapa. Anda jangan sama-samakan Tuhan kami dengan Tuhanmu. Tuhanmu itu zat. Zat tidak akan mungkin seperti ini, tetapi roh itu terjadi. Inilah yang dimaksudkan Esa. Karena Yesus itu firman-Nya Bapa. Roh Kudus itu ada dalam diri Bapa itu sendiri. Tetapi dia bekerja, dia menyelamatkan umatnya. Itu yang harus Anda ketahui. Adapun ayat-ayat yang Anda pakai tadi, comotan semua, ngawur semua, nggak tepat sasaran semua. Sudah banyak yang saya buktikan semua nggak tepat sasaran. Anda hanya mengkambing hitamkan, lalu Anda ya itu ngawur gitu loh ya, itu dia saja ya. Jadi jelas ya, yang Tuhan mana yang betul-betul Tuhan sudah saya buktikan. Tuhan yang bekerja, yang menyelamatkan, yang menebus, yang menjadi juru selamat umatnya, bukan malah Tuhan yang minta diselamatkan gitu ya. Silakan, selamat malam, maaf salah kata, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih. Gitu, ya. Silakan Pak. Silakan Ban Al Hidayat. Baik, oleh karena sudah dihabiskan waktunya 5 menit, maka bersabarlah untuk mendengarkan Injil-Injilan dari Nazaret di Galilea, kau tiwati mina. Kamu mengatakan bahwa jangan samakan Tuhanku dengan Tuhanmu. Siapa yang menyamakan? Allah justru tidak sama dengan manusia. Karena apa yang saya baca literasi dalam Biblemu, yang kamu bilang tadi, di bilangan 23 nomor 1, itu kemana kamu baca? Kamu pikir saya ini orang-orang yang mendengar hanya begini kata pendeta, lalu imani saja? Kamu Bur dia. Ini Ban Rai nih